menteri pembantu dari presiden seharusnya melaksanakanlah apa yang diperintah oleh Presiden Prabowo. Nah, terbuktilah menurut saya kalau tidak ada koordinasi antara Menteri KKP dan juga dari Pak Prabowo, menurut saya menteri dari Pak Jokowi sudah dicuekin lah, setidaknya sudah dicuekin, sudah tidak dianggap sebagai menteri. Karena apa? Karena Pak Prabowo langsung memerintahkan Angkatan TNI AL untuk melakukan eksekusi tersebut. Nah, berkaca pada saat lalu ya, seharusnya Pak Prabowo itu mengevaluasi lah semua menteri-menteri dari Pak Jokowi. Apalagi kalau kita lihat dari pemberitaan misalnya, bahkan menteri dari Pak Jokowi itu kurang lebih ya hampir separuh lah di Kementerian Pak Prabowo Subianto. Dan kalau kita lihat saat ini, bahkan juga banyak menteri-menteri Jokowi yang melakukan blunder, dan statement-statementnya menurut saya malah merugikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Ya, bahkan yang baru-baru viral ini adalah Menteri KKP. Ini juga sangat lucu sekali. Apalagi kalau kita lihat seharusnya menteri pembantu dari presiden seharusnya melaksanakanlah apa yang diperintah oleh Presiden Prabowo. Nah, terbuktilah menurut saya kalau tidak ada koordinasi antara Menteri KKP dan juga dari Pak Prabowo, menurut saya menteri dari Pak Jokowi sudah dicuekin lah, setidaknya sudah dicuekin, sudah tidak dianggap sebagai menteri. Karena apa? Karena Pak Prabowo langsung memerintahkan Angkatan TNI AL untuk melakukan eksekusi tersebut. Dan bahkan pada saat lalu ketika disegel pagar laut tersebut, bahkan juga memerintahkan dari TNI Angkatan Laut. Dan tidak hanya disegel tidak ada pengakuan dari pemilik dan lain sebagainya, akhirnya pun dibongkar. Dan bahkan juga masyarakat ikut ambil andil setidaknya pembongkaran pagar laut tersebut. Menurut saya sangat keren sekali, dan kemungkinan ini juga penyumbang setidaknya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pak Prabowo Subianto itu sangat besar sekali, di mana sebelum 100 hari kerja Pak Prabowo mendapatkan 80% lebih tingkat kepuasan masyarakat kepada kinerja Pak Prabowo Subianto. Kalau kita bandingkan pada saat lalu ya, pada saat Pak Jokowi menjabat dengan Pak JK bahkan hanya mendapatkan 65,1%. Jadi sangat beda sekali dengan kepemimpinan Pak Prabowo ya. Di periode pertama belum genap 100 hari sudah mendapatkan kepuasan 80% lebih ya. Menurut saya kebijakan Pak Prabowo sangat keren sekali loh, menolak setidaknya PPN 12% yang pada waktu lalu sudah diteken lah oleh pemerintah dan DPR. Tetapi Pak Prabowo pada saat lalu tidak menaikkan PPN tersebut. Bahkan Pak Prabowo mengatakan yang ikut kenaikan PPN 12% itu adalah barang-barang yang super mewah seperti pesawat jet pribadi, seperti kapal pesiar dan lain sebagainya. Jadi barang-barang kebutuhan pokok lainnya tidak ikut kenaikan PPN 12%. Menurut saya itu juga sangat keren sekali. Dan menurut saya kebijakan-kebijakan Pak Prabowo seperti program makan bergizi gratis, itu juga masyarakat sangat senang sekali menyambut program dari Pak Prabowo Subianto. Tetapi lagi-lagi menteri dari Jokowi memberikan statement yang menurut saya agak bertentangan dengan Pak Prabowo Subianto, di mana anggaran-anggaran dari makan bergizi gratis itu tidak akan memangkas dari anggaran-anggaran lainnya. Tetapi ada statement dari menteri dari Pak Jokowi sih, bahkan setidaknya akan ada sumbangan lah dari APBD dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga akan membuat sedikit gaduh ya terkait sumbangan dan lain sebagainya. Nah, di sini bahkan dikomentari oleh Prastowo Justinus. Survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran mencapai 80,9%, jauh lebih tinggi dibandingkan saat awal pemerintahan Jokowi JK yang 65,1%. Tentu ini bisa menjadi modal baik meski ada beberapa catatan kritis. Perlu fokus ke beberapa detail yang masih menyisakan persoalan. Yang utama bagaimana kesejahteraan rakyat diutamakan dan semangat melayani lebih tampak dalam tiap sudut pelayanan dan ruang publik. Yang
Yang jelas menurut saya Pak Prabowo Subianto itu mendengar aspirasi dari masyarakat, mendengar keluh kesah dari masyarakat. Bahkan nelayan pada saat lalu itu ramai, setidaknya ada pagar laut yang mengganggu aktivitas para nelayan. Pak Prabowo pun juga ikut mendengar dan akhirnya mensegel, dan akhirnya juga dibongkar saat ini dengan bantuan dari para warga, terutama para nelayan. Menurut saya ini sudah fix lah, sudah fix. Menurut saya sangat keren sekali, dan bahkan juga Menteri KKP sampai saat ini pun juga masih trending topik di Twitter. Nah, pasti Anda juga penasaran sekali, apa sih komentar dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang sangat fenomenal pada saat lalu di zaman Pak Jokowi, yang berhasil setidaknya menghancurkan kapal-kapal pencuri ikan yang pada saat lalu. Nah, sama, yaitu bahkan mendukung 100%, yaitu terkait pagar laut. Nah, soal pagar laut, Susi Pujiastuti laksanakan perintah presiden. Wah, kemungkinan Bu Susi Pujiastuti sangat senang sekali ya untuk membongkar hal ini ya. Jadi, kalau mengganggu aktivitas para nelayan, masyarakat, ya seharusnya dibongkar lah. Itu sudah wajib hukumnya ya, dan seharusnya menteri itu melaksanakan perintah dari Pak Presiden. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi, turut menyoroti pagar laut sepanjang 30 km di pantai utara Kabupaten Tangerang. Ia berharap pembangunan pagar itu dilaksanakan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laksanakan perintah Presiden Prabowo, Listio Sigit, tulis Susi Pujiastuti dalam akun X pribadinya. Menanggapi hal tersebut, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengkritik menteri yang menangani kasus ini. Menurut Said Didu, para menteri di Kabinet Merah Putih lebih patuh pada arahan mantan Presiden Jokowi untuk melindungi oligarki. Bu Menteri Jokowi dalam Kabinet Prabowo akan lebih patuh pada arahan dari Solo untuk lindungi oligarki, ujar Said Didu. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid menjelaskan ihwal pagar laut tersebut selama masih di laut itu adalah rezimnya laut. Kalau di darat tergantung apakah masuk kawasan hutan atau bukan. Kalau hutan itu menjadi kewenangan kehutanan, kalau bukan hutan ya itu menjadi kewenangan kami, ujar Nusron Wahid kepada media pada 15 Januari. Menteri Nusron menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada laporan atau informasi resmi terkait masalah tersebut yang diterima oleh Kementerian ATR BPN. Selama area yang dimaksud masih berupa lautan, pihaknya tidak akan melakukan intervensi apapun. Mungkin yang Bapak-bapak tanyakan itu masih sebatas dugaan. Namun hingga saat ini belum ada laporan resmi kepada kami. Pemerintah hanya belum bertindak atas dasar legal standing. Jadi selama belum ada dasar hukum yang jelas, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, untung saja Pak Prabowo tegas ya. Ketika semuanya tidak bisa berbuat apa-apa, Pak Prabowo langsung tegas menindak dan menginstruksikan TNI AL untuk bekerja sama dengan masyarakat membongkar pagar laut tersebut. Dan sehingga apa? Ketika pagar laut tersebut dibongkar, ya akhirnya para nelayan juga bisa mencari ikan-ikan di laut. Ya, menurut saya seperti itu. Jadi sangat keren sekali. Nah, bahkan juga dari Kompas ya, pembatalan PPN 12% menyumbang kepuasan rakyat atas 100 hari kerja Pak Prabowo Gibran. Bayangkan ya, Pak Prabowo Gibran baru saja menjabat sudah banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mulai dari APBN di 2024 defisit sebesar 500 triliun lebih, belum lagi ada kenaikan PPN dari yang sebelumnya 11% ke 12%, belum lagi ada pagar laut dan lain sebagainya. Untung saja Pak Prabowo masih tegak lurus ya, dan semoga saja tegak lurus hingga sampai purna tugas, hingga 2 periode dan lain sebagainya. Menurut saya kekuatan dari presiden itu ya dari suara rakyat. Kalau Pak Prabowo terus-menerus mendengar suara rakyat, aspirasi dari masyarakat, pastinya akan didukung penuh lah oleh masyarakat. Dan terkait PPN 12%, Pak Prabowo juga mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Dan ketika ada pagar laut yang membentang 30 km, Pak Prabowo juga mendengar aspirasi dari masyarakat. Menurut saya pemimpin ya harus demikian ya, selalu mendengar aspirasi dari masyarakat.